yaitu keakraban. Yang ini tidak menimbulkan keakraban, perpecahan bangsa itu. Karena ini adalah ambisi aja dan nggak ada nilainya gitu. Sesuatu yang nggak ada nilainya ya namanya kakotopia atau kekacauan gitu. Bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset yang berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Ini kalau Presiden Bung Karno sadar dari mimpinya, ditempeleng tuh Presiden Jokowi itu. Karena bukan itu konsepnya. Benar, serius saya. Dia nggak ngerti kan asal usul. Semua ibu kota asal usul historinya diberikan, legitimasi kulturalnya ada. Ini menggusur. Mana ada Bung Karno menggusur orang. Nah, jadi jangan pakai begitu. Ini dulu juga nih di komunikasi. Dia udah pernah cek kan cara Soekarno melihat bangsa. Gugatan penawaran ini tentu itu kita harus lihat lagi secara spesifik gugatannya seperti apa. Saya belum baca, kami tentu akan mempelajarinya, cacat formil dan cacat material nanti kita periksa. Tidak diatur secara detail dalam undang-undang itu. Kemudian sebetulnya kita tidak benar-benar butuh nih ya, yang keempat, tidak benar-benar butuh yang namanya undang-undang ini, tidak mendesak ini. Apalagi kita sudah begitu banyak punya utang, mungkin akhir tahun ini akan ada utang sampai 7.000 triliun. Berapa kali rancangan atau undang-undang yang sudah kita sahkan, kemudian digugat di mahkamah, kita harus siap. Jadi kalau undang-undangnya dibatalkan ya otomatis pemindahannya juga batal ya. Tapi yang lebih penting adalah bahwa kita dari sisi formil menganggap prosesnya melanggar konstitusi sehingga harus dibatalkan. 2024 kelar. Jadi apa yang diajukan oleh pihak-pihak termasuk Pak Marwan dan teman-teman ini harus kita berikan apresiasi. Purnawirawan hingga politisi gugat UU IKN ke MK. PKS siap beri masukan jika diminta. Sejumlah kalangan mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mengaku siap dimintai bahan atau masukannya terhadap pengajuan gugatan tersebut. PKS siap jika diminta bahan atau masukan. Ini jika menunjukkan bahwa UU ini punya catatan dalam pikiran publik. Demikian kata Ketua DPP PKS Mardani Alisera kepada wartawan pada Kamis 3 Februari. Mardani menilai pengajuan gugatan judicial review ke MK tersebut merupakan hak warga negara. Terlebih dengan setiap regulasi yang dihasilkan oleh pemerintah dan DPR, hak semua warga untuk menguji UU yang dihasilkan DPR melalui MK. Demikian ungkapnya. Sementara itu Mardani juga turut menyoroti soal aturan turunan UU IKN. Menurutnya adanya aturan tersebut punya jebakan tersendiri. Memang turunan UU IKN punya jebakan eksekutif karena tidak bisa sepenuhnya diawasi. Walau DPR sudah mengikat dua lampiran sebagai bagian UU IKN. Demikian tandasnya. UU IKN bakal digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dinilai dalam prosesnya tidak transparan dan terburu-buru. Koordinator Poros Nasional Kedaulatan Negara Marwan Batubara menyebut 4 poin yang menjadi dasar gugatan. Pertama, tidak ada perencanaan yang berkesinambungan. Kedua, UU IKN diduga merupakan aspirasi DPR dan pemerintah. Ketiga, pemerintah dan DPR tidak memperhatikan masalah efektivitas, khususnya sosiologi masyarakat di masa pandemi. Keempat, Marwan menilai Indonesia tidak butuh UU maupun pembangunan IKN. Alasannya negara CK utang juga menggunung dan diprediksi tembus 7.000 triliun rupiah dengan bunga utang lebih dari 400 triliun rupiah. Demikian ujarnya. Saat 4 purnawirawan Jenderal TNI turun gunung, gugat UU IKN ke MK. Puluhan orang menggugat UU Ibu Kota Negara atau IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK karena dinilai cacat formil. Hingga Kamis 3 Februari malam tercatat sudah 75 nama yang bergabung dan jumlahnya masih bertambah. Dari 75 nama itu tercatat ada 4 purnawirawan jenderal, aktivis, profesor, akademisi, tokoh agama, hingga politikus. Nama-nama itu tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN. Benar ada 4 purnawirawan jenderal. Demikian kata kuasa pemohon Victor Santosa Tandiasa. Keempatnya adalah Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Letjen Purnawirawan Soeharto, Majen Purnawirawan Sunarko, dan Letjen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat. Tiasno adalah KSAD pada 1999 sampai 2000. Sebelumnya ia adalah Kepala Bais TNI dan Pangdam Diponegoro. Sedangkan Majen Sunarko lahir pada 1 Desember 1953 dan pernah menduduki jabatan sebagai Danjen Kopassus. Sementara itu Letjen Purnawirawan Soeharto lahir pada 2 Desember 1947 dan merupakan Komandan Korps Marinir ke-12.
Lejen Soeharto merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut atau AAL tahun 1969, kemudian melanjutkan Sesko pada 1992. Lalu siapakah Lejen Purnawirawan Yayat Sudrajat? Jabatan terakhir di militer adalah Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI 2015-2016 dan setelahnya menjadi Sesmenko Polhukam 2016-2017. Yayat tercatat juga pernah menjadi Direktur Kontra Terorisme Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Saat ini ia berkiprah di dunia politik dengan duduk di pucuk pimpinan Partai Berkarya. Atas pertimbangan kebutuhan administrasi pendaftaran gugatan, tim hukum hanya mencantumkan 12 nama di daftar permohonan karena pendaftaran didesak waktu. Jumlah akan bertambah karena PNKN masih membuka pendaftaran bagi masyarakat yang mau ikut menggugat UU IKN itu ke MK. Masih bisa bertambah, demikian kata Victor. Dalam permohonannya, Victor menyatakan banyak cacat formil UU IKN. Salah satunya tidak masuk dalam RPJM, tapi malah diloloskan DPR. Pemerintah Presiden Joko Widodo telah 2 kali merumuskan rencana pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Sebagai dokumen perencanaan yang memiliki nilai konstitusionalitas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ternyata belum merumuskan perencanaan pembangunan ibu kota negara atau IKN. Demikian papar Victor Santosa Tandiasa. IKN digugat ke MK oleh aktivis hingga purnawirawan TNI. Poros Nasional Kedaulatan Negara atau PNKN yang diketuai oleh mantan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Abdullah Heha Mahua menggugat Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selain Abdullah, nama-nama lain yang tergabung dalam kelompok tersebut adalah Marwan Batubara, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Muhyiddin Junaidi, Lejen TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat, Agung Mozin, dan Nino Warisman. Gugatan didaftarkan ke MK pada Rabu 2 Februari. Para pemohon menilai pembahasan UU IKN tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan atau P3. Abdullah sebagai pemohon 1 melihat adanya kerugian konstitusional apabila diberlakukannya UU IKN. Dalam salinan surat permohonan yang diterima disampaikan bahwa ia memahami celah-celah terjadinya praktik korupsi di Indonesia. Yang salah satunya adalah melalui pembangunan fisik yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dana yang diperlukan untuk pembangunan ibu kota baru adalah sebesar kurang lebih 501 triliun rupiah. Dengan dana yang begitu besar akan membuka peluang untuk terjadinya korupsi. Demikian tulis pemohon 1. Sementara itu Marwan yang merupakan mantan anggota DPD sebagai pemohon 2 menilai bahwa pembahasan RUU IKN dilakukan secara tergesa-gesa dan hanya memakan waktu selama 42 hari hingga pengesahannya. Waktu tersebut merupakan durasi yang tidak memungkinkan untuk pembentukan suatu undang-undang. Apalagi jika melihat tahapan proses pembentukan suatu undang-undang yang memerlukan 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, pemohon 2 merasa bahwa proses pembentukan UU IKN telah mencederai konstitusi. Diketahui DPR mengambil keputusan tingkat 2 terhadap RUU IKN untuk menetapkannya menjadi undang-undang. Penetapan dilakukan dalam forum rapat paripurna masa persidangan 3 tahun sidang 2021 sampai 2022 pada Selasa 18 Januari. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Soeharto Monoarfa mengatakan, pemerintah sudah membuat perencanaan yang detail dan komprehensif dalam pembangunan ibu kota negara. Meski sudah disahkan, ia mengatakan bahwa pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tentu saja membangun kota ini tak seperti lampu Aladin, langsung set jadi. Namanya juga sebuah perencanaan dan perencanaan ini tentu ada tahapannya dan tahapannya harus dilakukan dengan disiplin. Demikian ujar Soeharto di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta.